sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan jalan tanah yang sepi. Hiduplah seorang anak perempuan bernama Sari, usianya baru 10 tahun. Namun sorot matanya menyimpan kesedihan yang jauh lebih tua dari usianya. Sejak ibunya meninggal, hidup Sari berubah drastis. Ayahnya yang dulu hangat dan penuh tawa menjadi pendiam setelah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratna. Di depan ayahnya, Ratna tampak lembut dan penuh perhatian. Namun saat ayahnya pergi bekerja ke kota, wajah itu berubah menjadi dingin dan kejam. Sari memilih diam karena ia takut membuat ayahnya semakin terbebani. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Sari sudah harus bangun. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, memasak nasi, bahkan memberi makan ternak. Jika ada sedikit saja kesalahan, Ratna tak segan memarahinya. Anak tidak tahu diri. Sudah dikasih makan masih saja ceroboh. Kamu itu betul-betul tidak berguna. Sari cuma terdiam dan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Sari duduk di sudut dapur dengan tubuh gemetar. Ia belum makan dari pagi karena Ratna menghukumnya. Dari celah dinding kayu, tubuhnya menggigil karena angin dingin menusuk kulitnya. Dengan suara lirih, ia memelas. Ibu, seandainya saja engkau masih ada, pasti aku tidak akan menderita seperti ini. Kenapa ibu tidak membawaku untuk ikut bersama ibu? Ya Tuhan, dingin sekali. Keesokan paginya, Sari dikejutkan oleh suara Ratna yang datang menghampirinya. Bangun kamu, Sari. Sudah cukup tidurnya. Pekerjaanmu sudah menunggumu. Sari lapar sekali, Bu. Bolehkah aku makan dulu sedikit? Apa-apaan kamu ini, Sari? Di mana-mana. Kerja dulu baru bisa makan. Nanti setelah kamu selesai mencuci pakaian, baru kamu boleh makan. Cepat bangun. Jangan malas-malasan begitu. Demikianlah, saat usia yang seharusnya menjadi hari kebebasan bermain untuk anak seusia Sari. Tidak berlaku untuk Ratna, dia tidak pernah sedikit pun memberikan keluasaan untuk Sari tanpa bekerja. Kecuali saat ayahnya berada di rumah. Dan hari ini, dengan badan yang lemah tidak bertenaga, Sari memaksakan diri untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh ibu tirinya. Tiba-tiba, pandangan mata Sari berkunang-kunang. Kepalanya terasa berat, badannya seketika lemas dan dia pun jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya hanyut terseret arus sungai yang deras. Sudah sore begini. Kenapa anak itu belum pulang juga? Keluyuran kemana dia? Awas saja kalau dia pulang nanti, akan saya hajar dia sampai pingsan. Mau kemana, Bu Ratna? Kelihatan buru-buru sekali. Ini, Bu. Sedang mencari anak saya si Sari belum pulang dari tadi siang. Apakah ibu melihatnya? Saya tidak melihatnya, Bu. Lagian saya juga baru keluar. Mau cari barang. Saya duluan ya, Bu Ratna. Keburu malam. Mau cari kemana lagi tuh anak? Bikin susah orang saja. Benar-benar anak pembawa petaka. Sementara itu, di tepian sungai, Sari terdampar di tepi hutan. Hari sudah hampir menjelang malam, ketika tiba-tiba sesosok perempuan tua melintas di tempat itu. Sepertinya gadis ini masih hidup. Kasihan sekali. Sebaiknya aku membawanya ke pondok. Sebaiknya aku biarkan dulu anak ini beristirahat. Aku akan menyiapkan makanan dulu. Kalau dia sadar nanti, dia bisa langsung makan biar tenaganya cepat pulih.
Sementara itu, Pak Jaya baru saja kembali pulang dari kota setelah seminggu dia bekerja. Bu, Bapak pulang. Bapak sudah pulang rupanya. Ayo masuk dulu, Pak. Ibu siapkan makanan. Sari kemana, Bu? Tumben, dia nggak kelihatan. Tadi katanya mau mencuci pakaian, ibu sudah larang. Ibu bilang, biar ibu saja yang cuci. Tapi dia keras kepala mau pergi mencuci sendiri. Sampai sekarang belum pulang juga. Entah main kemana anak itu. Ya sudah, Bu. Biarkan saja dia. Nanti juga pulang kalau sudah lapar. Sementara itu, Sari yang diselamatkan oleh sang nenek penolong sudah pulih dengan tubuh yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. Ia dengan penuh sukacita membantu sang nenek mengumpulkan kayu bakar untuk bahan memasak sehari-hari. Kasih sayang yang ia dapatkan dari sang nenek membuatnya merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan semenjak kepergian ibu kandungnya. Ia merasakan kenyamanan, meskipun hanya tinggal di rumah pondok sederhana dan jauh dari perkampungan. Sari, pergi makan dulu, Cu. Iya, Nenek. Sebentar. Anak itu kemana sih? Bikin orang nggak tenang makan saja jadinya. Oh, kalau ayahnya terus-terusan bertanya tentang dia, aku harus alasan apa lagi? Benar-benar bikin jengkel. Sebaiknya aku pergi mencarinya. Sebelum ketahuan sama orang kalau akulah penyebab semua ini terjadi, bisa bahaya untuk diriku. Setahu aku, anak itu biasanya nyuci di tempat ini. Apa jangan-jangan dia hanyut? Tapi tidak mungkin. Dia kan sudah besar. Masa ia bisa hanyut? Aku harus cari kemana lagi anak yatim itu. Sepertinya mau turun hujan. Aku harus cepat pulang. Ada gua. Aku berteduh di sini saja sambil menunggu hujannya berhenti. Sial sekali, gara-gara anak yatim itu, aku harus hujan-hujanan begini. Awas saja kamu, Sari. Kalau ketemu, saya habisi kamu. Ini badanku kenapa merah-merah? Gatal sekali rasanya. Mungkin cuma terkena ulat bulu saja. Nanti aku obati di rumah pasti sembuh. Sepertinya hujan sudah berhenti. Aku pulang sajalah daripada mikirin anak gembel itu. Cuma bikin stres saja. Lebih baik aku minum teh hangat di rumah sambil makan gorengan. Wajah dan badan ibu, kenapa pada merah semua, Bu? Entahlah, Pak. Ibu juga tidak tahu kenapa. Mungkin terkena ulat bulu sewaktu ke tepi sungai tadi, Pak. Lagian, ibu ngapain pergi ke sungai? Ibu nyari apa ke sana? Ibu pergi mencari Sari anak kita, Pak. Ibu tidak tenang rasanya sebelum melihatnya. Sudah 1 hari semalam dia belum pulang. Apa Bapak tidak khawatir? Astaga, Ibu. Begitu besar rasa sayangmu kepada Sari. Sampai ibu rela mencarinya ke sana-sini? Bapak memang tidak salah menikahimu, Bu. Terima kasih karena ibu sudah baik dan sayang sama Sari ya, Bu. Sudahlah, ibu sebaiknya obati penyakit ibu itu terus istirahat. Besok biar bapak yang pergi mencari Sari.